Shalom sahabat alumni, shalom abang kakak yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun. Pasti sudah banyak hal yang kita peroleh dan yang kita lepaskan. Dan banyak hal yang sudah kita perjuangkan. Namun yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita berjuang sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik di tahun ini? Di akhir tahun ini, saya teringat akan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya." Dari firman Tuhan ini, ada dua hal penting yang ditegaskan. Yang pertama adalah mengenai perjuangan, dan yang kedua adalah dasar untuk berjuang. Firman Tuhan ini adalah bagian dari nasihat Paulus kepada Timotius, yaitu anak rohaninya yang sah secara iman. Di saat itu Timotius masih muda dan harus membangun serta merawat jemaat di Efesus. Rasul Paulus menegaskan, memerintahkan Timotius untuk berjerih payah dan berjuang. Kata berjerih payah dan berjuang dalam bahasa aslinya menekankan tentang kerja keras dan disiplin seorang atlet. Mustahil seorang atlet akan memperoleh kemenangan tanpa disiplin dan kerja keras. Dan kita lihat, kata ini sering sekali digunakan Paulus dalam pelayanannya untuk menekankan komitmen dalam bermisi. Dan uniknya, kata ini juga memiliki tenses present indikatif aktif. Artinya apa? Berjerih payah dan berjuang harus dilakukan setiap orang percaya, terutama Timotius di zaman itu, setiap hari. Baik suka maupun duka, harus terus-menerus berjerih payah dan berjuang. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa dasar kita berjerih payah dan berjuang? Paulus mengatakan, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dasarnya adalah kita memiliki pengharapan. Pengharapan apa yang dimaksud? Pengharapan atau elpikamen dalam kata ini sering sekali dan diasosiasikan dengan keselamatan dan Injil. Dan pengharapan ini bersifat berkelanjutan dan pasti. Pasti kita juga memiliki banyak pengharapan. Namun benarkah pengharapan itu pasti? Pengharapan dalam hal ini adalah suatu kepastian yang diasosiasikan dengan keselamatan dan Injil. Artinya, bukan pengharapan yang kosong dan hampa, yang muluk-muluk, namun pasti. Dan kepada siapa kita berharap? Kata kuncinya adalah kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Allah yang hidup. Apa makna Allah yang hidup? Artinya, Allah itu sendiri sumber penghidupan. Allah itu sendiri yang memberikan kehidupan, baik masa kini maupun kehidupan yang kekal. Juga dikatakan Juru Selamat. Artinya, penyelamat yang memberikan keselamatan dan juga yang memelihara. Dan kita lihat ada aspek ganda yang digunakan. Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya, anugerah keselamatan terbuka untuk semua manusia. Dari firman Tuhan ini, abang kakak, saudara-saudari, kita dapat menyadari bahwa kita sebagai orang percaya haruslah berjuang dan bekerja keras untuk Injil Tuhan, untuk pengharapan yang sudah kita terima. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah selama ini kita berjuang, bekerja keras hanya untuk ambisi kita masing-masing? Hanya untuk pekerjaan kita? Hanya untuk keluarga kita, studi kita? Hanya untuk posisi dan jabatan yang tinggi? Sudahkah kita berjerih payah dan berjuang untuk pengharapan yang sudah diberikan kepada kita dengan memberitakannya kepada orang lain? Jangan katakan, aku bukan full timer, aku nggak punya tanggung jawab penuh mengabarkan Injil dan berjerih payah untuk pelayanan kepada Tuhan. Salah.
Jika kita pernah berpikir dan berkata seperti itu, kita sudah mengubah hampir semua pesan Injil dan juga firman Tuhan di Alkitab. Kita adalah orang yang salah ketika mengatakan itu. Sadarkah kita? Pengharapan yang dianugerahkan kepada kita, itu adalah sebuah hutang bagi kita. Kita berhutang kepada Allah. Jika kita berhutang kepada Allah, kita tidak membayarnya, kita adalah orang yang sangat jahat di mata Tuhan. Ketika kita memiliki utang dengan manusia, kita harus membayarnya. Apalagi kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Ingat, Allah sumber pengharapan kita, Allah yang hidup, Juru Selamat, yang sanggup memberikan kehidupan kepadamu, kepadaku, kepada kita semua, dan juga sanggup mengambil kehidupan kita kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, mari mulai dari saat ini, kita sama-sama sadar, kita sama-sama berjuang dan berjerih payah untuk pengharapan, untuk Injil dan keselamatan. Buat kakak abang, saudara-saudari yang selama ini sudah berjerih payah, mari terus taat kita kerjakan, selamatkan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua di akhir tahun ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.